mungkin kita lebih berbincang-bincang aja masalah mengenai kopi atau masalah kopi di zaman sekarang mungkin bersama moderator juga bisa ngobrol mengenai kopi juga. Dan bagi teman-teman mungkin kali ini saya akan lebih banyak berbincang-bincang ya mengenai variasi kopi atau lebih tepatnya cara membuat kopi gitu, membuat kopi bagi bagi pengusaha yang ataupun nyewa di berbagai tempat seperti itu. Karena memang sekarang tuh kopi sedang sangat trending ya gitu. Baik itu kopi yang dari apa ya, mungkin yang mahal ataupun yang harganya standar. Nah, dari sini, dari webinar ini, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat kopi sendiri yang selain seperti itu. Jadi tanpa harus kita ke kedai kopi lagi atau dengan harga yang mahal, kita jadi kualitas kopinya kita bisa tahu, oh kualitasnya baik nih, dan mungkin harganya juga terjangkau nih di kantong kita seperti itu. Ya, perkenalkan nama saya Nurdin. Saya sebelum terjun ke dunia kopi itu sebenarnya sih ini langsung aja ya Mas. Kita langsung saja ke berbincang-bincang dulu sambil menunggu podcast saya bersilat nih. Mungkin di sini saya masih biasa-biasa saja dalam dunia kopi, gak wah banget gitu. Masih belajar gitu mungkin di sini. Dan kita sering-sering aja mungkin sama teman-teman yang ada bisa tampil dan di YouTube juga mungkin. Nama saya Nurdin Nurhayat. Ya, saya sebelum terjun ke dunia kopi itu pekerjaan saya itu sebelumnya di pabrik yang bisa cuma merasakan kopi itu manis, dan saya tahu juga bahwa kopi sasetan itu enak gitu. Nah, jadi dulu itu saya cuma tahu itu kopi itu manis, kopi itu pahit. Dan cuma tahu saja kopi itu cuma ada kopi hitam dan kopi susu. Karena sering ngopi ketika saya udah saya udah beres kerja di pabrik. Nah, jadi dari situ saya mulai tertarik apa itu dunia barista dan apa itu dunia kopi. Dan saya juga langsung iseng-iseng sih buka YouTube mengenai kopi biar tahu juga sih, dan mulainya sih belajar sendiri gitu apa itu kopi dan cara sih gimana metode kopi itu gimana dari espressonya. Jadi setiap hari itu resepnya itu gak sama, jadi setiap hari itu resepnya itu berubah dan rasa juga itu berubah gitu. Jadi itu lebih masuk ke basic. Terus nah jadi menurut saya kopi Indonesia sendiri ini menurut saya belakangan ini sudah mulai meningkat ya, perkembangan dari awal sampai dari adanya dari dulu sampai sekarang, kopi ini sudah mulai meningkat dan sudah mulai konsisten untuk rasanya. Paling tinggal dari petani, dari roaster, dan dari baristanya sampai disajikan ke customer yang saling terikat gitu supaya ada dan saling terikat supaya ada jenjang, jadi komunikasinya nggak pada hilang gitu atau miss. Nah, jadi kalau buat orang peminum awam sih biasanya itu lebih banyak sekarang itu biasanya lebih mencoba ke kopi susu palingnya, kopi susu dan mungkin buat orang awam juga kopi dengan rasa pahit terus susu dengan rasa gurih, jadi itu yang disebut latte seperti itu. Nah, terus bagi orang awam juga sih selain
apa itu namanya espresso, apa itu namanya americano, apa itu namanya long black. Tapi padahal itu sama-sama aja dari kopi, cuma metodenya itu menggunakan mesin. Nah ini tuh, dan kalau orangnya lebih suka kopi-kopi yang pahit, mungkin lebih disajikan ke americano atau long black lagi seperti itu. Nah jadi menurut saya sih, eh, jadi menurut saya, jadi setiap region itu punya karakter rasa masing-masing. Contoh kayak kopi Sumatera itu lebih ke body atau tebal. Nah kalau Jawa Barat itu lebih ke fruity. Jadi kalau pengen ke body yang kencang, berbeda-beda sih kalau fruity itu. Ya, mari saya akan menampilkan slide terlebih dahulu. Di sini kita ke pengenalan kopi dulu. Kopi merupakan salah satu kampung di kampung banyak kopinya kopi arabica yang kebanyakan kan di Jawa Barat itu yaitu kebanyakan kopi arabica. Nah kemarin juga saya sempat ke Gunung Malayang dan teman saya lah, dan kebanyakan mayoritas di sana itu ketika panen itu yaitu kopi arabica, soalnya cuaca di gunung itu lebih stabil gitu, suhunya itu lebih lebih bagus daripada kalau sedangkan kopi arabica itu di tumbuhan yang gersang juga itu kopi maaf, sedangkan kopi robusta itu di tumbuhan yang gersang juga kopi robusta emang juga tumbuh gitu. Nah kalau kopi arabica mah harus di suhu yang lembab atau buah itu lebih cocok ke arabica. Nah bagi orang yang suka begadang atau dan kalau ronda kan kebanyakan itu, atau yang programming atau apa itu kebanyakan lebih suka itu kopi robusta. Nah kopi robusta ini kalau tingkat KPI-nya juga juga tinggi gitu, 2 kali lipat, 2 kali lebih gede dari kopi arabica. Nah itu kopi robusta. Nah jadi kopi robusta ini adalah sebagai kelas kedua karena rasanya yang lebih pahit dan sedikit asam dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Jadi kopi robusta ini tingkat kepahitannya lebih tinggi daripada kopi arabica. Jadi, kalau di tempat saya sih lebih banyak itu kopi manual brew. Itu kalau itu sih anak-anak biasanya sih kalau manual brew itu anak-anak kuliah pastinya itu lebih suka karena manual brew ini. Nah jadi metode metode di dalam kopi itu ada dua ya, ada dua yaitu untuk metode mesin sama metode manual, yaitu manual. Nah kalau metode mesin itu biasanya espresso, itu metode mesin espresso. Terus kalau metode manual brew itu biasanya lebih ke PCT, Aerofresh, terus kopi tubruk itu kopi tradisional zaman dulu, kopi tubruk yang sekarang masih dikembangkan, dan Simpon, terus Vietnam Drift. Karena manual brew ini eh, apa sih, simple, tapi Bapak Ibu harus mengetahui sistem sistem cara pengolahannya maupun di rasionya. Nah, tapi di manual brew ini ya kita harus bisa mengetahui dulu rasio dari kopi sama air itu harus tahu. Terus di manual brew ini Bapak Ibu harus mengetahui juga apakah kopi ini layak atau enggak untuk digunakan. Nah, itu sih kalau manual. Nah, terus di sini ada jenis-jenis manual brew. Nah, jenis-jenis manual brew ini ada 4, yaitu ada metode Plunger atau Press. Nah, jadi Plunger atau Press ini adalah metode
Nah, jadi plummer atau metode plummer atau press ini merupakan metode dengan membutuhkan tekanan press seperti French press dan aeropress, tapi tekanannya tidak sesuai mesin sendiri, jadi ditekankan oleh tenaga kita sendiri, tapi jangan asal menekan gitu, karena ditekan, karena kalau asal itu kadang pas ekstrasinya suka kurang gitu, tapi di dalam pembuatan kopi itu kita harus menggunakan niat gitu, kalau itu mah niat gitu, rasa, biar nyampe ke customer. Nah gitu. Nah terus di sini ada metode drip. Nah metode drip ini merupakan metode dengan kebanyakan kan tetesan ya. Nah jadi pelengkap dari Vietnam drip itu adalah susu. Nah susu itu merupakan pelengkap di Vietnam drip. Nah jadi drip ini alat yang berbentuk kerucut, kayak kerucut segitiga lagi gitu, kerucut dengan di bagian bawahnya kerucut dengan dilengkapi dengan filter V60 yang akan dialiri air berupa corong gelas V dengan gelas saji. Nah jadi V60 ini harus dilengkapi dengan filter. Dan filter, tapi di manual brew ini kita harus mengetahui, karena rasio 1/15 itu adalah rasio favorit yang hasilnya nanti bakalan soft, rasanya itu soft, pahit enggak, dan lebih banyak asam, karakter rasanya juga keluar. Nah untuk PCV itu sendiri kita menggunakan yang jika Bapak Ibu mempunyai alat yang namanya PCT atau di titik, nah sudah disiapkan filternya, langsung masukkan ke dalam PCT yang berbentuk kerucut, terus sesudah dimasukkan, jangan lupa kita di PCT itu harus dibasahi dulu filternya itu harus dibasahi dulu. Nah gitu. Nah sudah kertasnya dimasukkan, udah kita langsung masukkan kopi, yang sudah grinder. Nah jangan lupa kalau kopinya itu ditar, yaitu kalau saya 30 gram. Nah di penyiraman itu kalian harus mengetes suhu airnya itu di sekitaran 90, kurang lebih 90-an lah, 90 derajat atau 93 lah, lebih dikit gak apa-apa, 93. Nah terus kita sudah di itu, kalau yang pertama diputar kan di PCT itu merupakan proses namanya blooming. Kalau di PCT, kalau di manual brew, ketika penyiraman pertama ke PCT itu namanya itu blooming. Nah, apa itu blooming? Nah, jadi proses blooming ini adalah bertujuan untuk menghilangkan degassing. Nah, jadi degassing itu si kopi. Jadi degassing itu si kopi setelah di roasting, dia akan ada masanya karbonisasinya. Nah, jadi blooming ini adalah untuk menghilangkan gas setelah proses roasting. Nah, gitu. Jadi ketika sambil menunggu proses blooming itu, kita tunggu 30 sekon. Nah, lalu sudah 30 sekon, lalu kita masuk ke proses kedua, penyiraman kedua, yaitu proses refusion.
Nah, pasti refusion itu merupakan proses kedua dari penyiraman. Nah, refusion ini bertujuan untuk mengambil ekstraksi kopi ketika kita tuang. Jadi proses refusion ini tujuannya untuk mengambil ekstraksi kopi. Nah, kita tuangkan sampai 130 timer, maaf, sampai 130 gram kopi. Nah, ketika proses tuang, sambil menunggu timernya 30 detik. Nah, jadi sih ya, jadi yang penting di dalam manual brewing ini adalah skill. Jadi kita harus mengetahui skill di dalam rasio maupun prosesnya sampai nanti sampai ke rasa ke customer-nya itu enak gitu. Nah, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba PCT, saya sarankan untuk menggunakan apa sih metode ini PCT dengan rasio 1/15. Nah, terus ini lanjut proses vakum. Nah, proses vakum ini proses yang merupakan proses penyulingan seperti kalau teman-teman tahu simpon. Nah, simpon ini merupakan proses vakum. Nah, jadi simpon ini merupakan metode manual brew yang termasuk salah satu metode paling tua sekaligus paling menyenangkan kalau menurut saya. Karena simpon ini alatnya itu seperti tabung lagi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar alat laboratorium. Nah, itu simpon. Nah, simpon. Nah, ini alat kopi simple manual brew yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini yang pertama itu ada mocha pot, yang kedua ada Vietnam drip, yang ketiga ini adalah simpon, yang keempat French press. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau mempunyai kedai kopi, tapi tidak mempunyai, tapi alat atas teman-teman membuka usaha kedai, tapi dengan biaya yang minim, tapi pengen ada menu kopi, teman-teman bisa menggunakan alat mocha pot. Nah, mocha pot ini alat manual dulu untuk espresso. Atas, pas kopinya ke atas itu akan muncul buih-buih kayak pom lagi yang tebal kopinya itu. Tebal dan pom yang canggih itu. Nah, jadi mocha pot ini juga bisa dibikin di mocha pot ini juga bisa dibikin beberapa menu. Kalau Bapak Ibu pengen buka usaha tapi dengan ngemodal mocha pot, ini bisa jadi beberapa menu menurut saya. Nah, jadi alat mocha pot ibu Bapak bisa bikin satu menu itu espresso. Dengan alat mocha pot Bapak Ibu bisa bikin dua menu, yaitu kopi susu, terus kopi susu aren, kopi latte, dan dengan mocha pot juga bisa bikin latte art. Jadi dalam satu alat ini jadi banyak menu gitu, enak. Nah, ingin membuat kopi latte, kan kopi latte itu kebanyakan berbuih ya, bukan, maksudnya kebanyakan pembusanya itu dasar tebal. Nah, saya saran dengan kecil, mana di dalamnya
kedua yaitu metode drip atau disebut Vietnam drip. Di atas gelas saji yang sudah diisi dengan susu. Nah, jadi Vietnam drip ini cocok bagi teman-teman yang ingin membuka usaha kedai, tapi dengan modal minim. Ini Vietnam drip ini bisa menambah menu, yaitu ngopi ala Vietnam juga. Ini merupakan Vietnam drip. Nah, ini yang disebut Vietnam drip. Nah, jadi di Vietnam drip ini adalah pelengkapnya itu susu. Pelengkapnya susu, tapi dengan metode vacuum pot. Nah, alat seduh ini memang terlihat berbeda dari yang lainnya. Nah, simpen ini terdiri dari 2 tabung yang berbeda dan fungsi dan cara kerja juga berbeda. Nah, ini yang paling bawah itu adalah apinya. Ini dari api, yang ini adalah air, nah yang atas adalah kopi. Nah, jadi si apinya itu akan memanaskan tabung ini, yang nantinya air ini akan mendidih. Dan sudah mendidih, air ini akan mengangkat biar tercampur gitu, rasanya itu tercampur. Nah, terus kita diamin 30 detik. Nah, terus kita angkat apinya, nanti otomatis si air yang sudah tadi ke atas itu sudah teraduk sama kopi yang sudah air yang sudah dicampurkan dengan kopi dan siap dihidangkan gitu. Nah, ini juga bisa menambah menu teman-teman di kedai. Nah, terus keempat adalah press. Nah, ini adalah cara penyuluhan. Nah, cara penyuluhan ini adalah mendiamkan kopi yang telah diseduh dengan air panas. Setelah itu, kopi tertekan ke dasar. Nah, jadi press ini merupakan metode flunger atau fresh. Ya, itu adalah ampas kopinya. Ampas kopi. Kalau kata orang nama dengarnya. Ya, benar. Nah, ini juga alatnya itu merupakan metode mesin. Tapi di manual brew juga ada metode, yaitu mock-up atau espresso. Nah, yang kedua ada americano. Nah, americano ini merupakan kombinasi dari satu shot espresso yang ini ditambah air panas juga lebih segar kalau americano, karena tidak terlalu pahit, lebih ke enjoy aja lah, enjoy kalau ngopi. Nah, terus yang ketiga ada macchiato. Nah, ini macchiato. Nah, macchiato ini adalah kombinasi espresso dan ditambah sedikit susu dengan perbandingan 4:1. Nah, jika teman-teman menemui ini ke kafe, pasti itu manis atau tidak manis. Itu pakai gurih gitu. Tapi lebih menonjol ke pahitnya sedikit. Nah, karena macchiato ini berbanding susu dan di atasnya itu ada foam sedikit. Nah, ada ristretto. Nah, jika ini ristretto ini adalah kopi setengah dari espresso. Nah, tapi rasa dari ristretto ini rasanya itu lebih sedikit manis sih. Karena di ristretto ini inti dari kopi ini itu pas menyertakan dengan ekstraksi terakhir dari kopi dengan waktu 15 detik. Nah, kalau espresso ini disertakan dengan ekstraksi. Nah, sedangkan ristretto ini disertakan dengan karena ristretto ini adalah setengah dari espresso. Jadi ketika espresso muncul, doppio. Nah, doppio ini merupakan sebuah kopi dengan double espresso. Nah, kalau espresso itu ya satu surut aja. Nah, ini juga bisa termasuk ke dalam menu teman-teman
dalam satu mesin itu dapat beberapa banyak menu kopi, tapi itu tergantung di pelanggannya sih. Kalau lingkungannya lebih suka kopi susu, ya kita perbanyak kopi susu. Tapi kalau di lingkungannya lebih banyak anak-anak muda atau lebih suka lebih pahit, kita bisa bikin menu ini, yaitu espresso, americano, macchiato, ristretto, dan doppio. Oke, next kita selanjutnya. Yang pertama itu ada biji kopi, yang kedua ada gilingan kopi, yang ketiga ada rasio perbandingan. Ya, ini seperti tadi. Yang nomor satu ada biji kopi. Jadi kalau teman-teman kalau ingin kopi yang enak itu pastikan kualitas biji kopi itu harus bagus. Nah, yang kedua pastikan gilingan kopi paisan. Dibanyakin, kenapa biar kenyang? Biasanya nggak gitu kan. Nah, akhirnya kemanis gitu ya. nah iya gitu. Yang mungkin kalau gampang lupa ngadukin. Nah gitu. Terus ya itu kalau hasil perbandingan kopi dan air. Nah terus yang keempat suhu air. Nah suhu air ini pastikan derajatnya sesuai dengan metodenya gitu. Kalau saya sih metodenya kalau kopi kalau apa sih? Kalau kopi mesin ya atau kopi espresso itu biasanya dengan air 80-an derajat, 80 derajat lebih lah. Nah, jadi di saya lupa nih, espresso itu ada 3 kalau nggak salah, yang pakai mesin, mocha pot, sama yang ditekan gitu namanya apa sih saya lupa. Nah kita lanjut aja lah. Kita lanjut ke kopi. Nah kita ibu ingin lebih manis atau pengen ada pelengkap, tambahin susu atau creamer. Nah kalau saya suka ditambahin creamer, creamer itu lebih enak. Jadi kalau susu UHT kopi creamernya dikit, kita bisa tambahin creamer sendiri. Nah nomor 6 adalah teknik drip. Nah teknik drip ini adalah teknik dengan alatnya, alat PCP, alat metode manual brew. Nah ini merupakan tipe penggilingan. Nah ini merupakan tipe penggilingan yang menurut saya yang tadi saya sebutin, yaitu ada extra fine. Nah extra fine ini cocok bagi tulis kopi. Nah yang kedua ini ada fine. Nah dengan gilingan grinder fine adalah bisa digunakan dengan espresso, stop filter espresso, atau mocha pot. Ya ini mocha pot termasuk ke jenis espresso. Nah ini, nah nomor 3. Nah pastikan jika mempunyai lumayan sih awan kelapinan. Ya paling yang 400-an lah. 400-an. Saya juga ada rumah itu 400-an. Nah nomor 3 ini medium. Nah medium fine, yang penting kita cocok aja penggilingannya. Extra fine penggilingannya itu halus, terus agak kasar dan lebih kasar. Nah nomor 3 ini ada medium fine. Nah medium fine ini cocok bagi full default ini seperti Blue, Newcore, sama Fitcore. Nah nomor 5 ada medium course. Nah di medium course ini ada paket cafe solo brewer sama cemek. Nah nomor 6 ada course. Nah ini course ini lebih kasar banget. Nah ini cocok bagi cafe atau cold brew. Nah next sedikit lagi sih.
agar tidak bosan, teman-teman sambil ngopi aja, santai kok. Sambil ngopi dan sambil mendengarkan. Kalau pengen langsung praktek, bisa langsung praktek aja gitu. Nah, sambil nonton mungkin sambil ngopi juga enak gitu. Sambil menyimak. Saya juga di sini sambil ngopi. Saset mungkin. Nah, ini bikin kopi yang enak dengan bahan dasar yang simple. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang ingin membuka kedai. Ini saya kasih saran sedikit. Nah, yang ini ada pertama itu ada karamel vanilla latte. Nah, karamel vanilla latte ini adalah kopi, susu, sama vanilla. Nah, ini di resepnya itu ini bahannya itu ada 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 kopi, terus ada susu, terus ada karamel, ada vanilla. Nah, jadi yang pertama kopi itu di grindernya dengan fine juga cocok sih kalau kopi susu ini. Terus dengan kopinya itu bisa kopi arabica atau robusta, ini juga cocok. Terus airnya biasanya saya menggunakan 80-an derajat atau lebih dikit. Terus yang keempat itu ada 18 gram dengan 125 air. Nah, ini jadi grindernya fine grinder kopi, terus kopi robusta atau arabica. Yang ketiga airnya 80 Celsius atau 80 derajat Celcius. Nomor 4 itu ada 18 gram kopi sama air 125 kopi. Sama air 125 air. Nah, terus ini saya sarankan tentunya pakai susu krim UHT dengan takaran 150 ml. Terus kalau panas, kalau hot milk kita bisa menggunakan pomnya. Nah, pomnya itu kopi susu itu terus diaduk nanti akan berbuih. Dan jika ingin panas. Nah, yang vanilanya 125 ml, terus karamelnya sebagai topping. Nah, kalau saya sih susunannya dari dulu, udah dari vanilla, karena saya suka dingin, jadi langsung ke es, terus masukin susunya, terus masukin kopi. Nah, biar lebih menarik, teman-teman bisa tuangkan si susunya itu di es. Kenapa di es? Biar nanti ketika disajikan, jadi tidak langsung tubruk langsung dengan vanilanya. Nah, terus kopinya juga kalau ada es langsung tuanginnya di di es. Kenapa? Biar kopi tidak langsung terekstraksi dengan susu gitu. Nah, ini next aja ini cara next. Oke. Nah, ini yang kedua aren kopi latte. Aren kopi latte ini tidak jauh beda sama vanilla latte, cuma bedanya itu ada dari vanilla diganti sama aren. Nah, gitu sih. Lanjut.